Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam konten matematika bersama saya Wildan Heri Maulana. Video kali ini kita akan membahas tentang sifat operasi hitung. Namun pada video bagian pertama ini kita akan fokus pada satu notasi yang sering kita jumpai di matematika, yakni sama dengan. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena masih banyak orang beranggapan bahwa sama dengan itu digunakan untuk menyebutkan hasil dari operasi yang ditanyakan. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya sama dengan? Di video ini kita akan coba cari tahu. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Sama dengan berarti kesetaraan. Apa sih yang setara? Yakni nilai dari ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kata kuncinya pengertian dari sama dengan adalah setara atau secara penyebutan langsung ya sama dengan begitu. Jadi nilai dari ruas kiri sama dengan nilai dari ruas kanan. Yang jadi masalah itu orang-orang masih beranggapan bahwa sama dengan itu selalu bermakna hasil operasi. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Harus hasilnya 3. Seharusnya bagaimana nih gitu ya. Nah, dari hal-hal itu muncullah masalah-masalah yang mungkin awalnya kita tidak anggap itu menjadi masalah gitu ya. Namun lama-kelamaan jika itu tetap digunakan akan menjadi suatu masalah gitu ya. Nah, saya coba rinci ada sekitar 3 masalah gitu ya akan muncul kalau kita terbiasa menggunakan pengertian bahwa sama dengan itu adalah hasil operasi. Yang pertama yang akan muncul adalah siswa hanya terampil mengerjakan operasi hitung dari kiri ke kanan. Karena jenis-jenis soal yang diberikan biasanya memuat operasi yang demikian begitu ya. Jadi contoh tadi itu 1 ditambah 2 sama dengan. Jadi di sini pasti muncul jawaban 3 begitu kan ya. Atau pengurangan ya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3 begitu. Apakah ini salah? Ya, ini benar gitu. Namun, jika variasi soalnya masih seperti ini, siswa akan kesulitan kalau diberikan soal 2 ditambah 5. Biasanya kita jawabnya di sini nih, Pak, gitu ya. Kapan kita jawabnya di sini gitu ya? Padahal ini masih operasi yang standar, yakni 2 ditambah 5 sama dengan 7. Tapi pernah nggak teman-teman begitu ya mengerjakan soal 2 ditambah 5 sama dengannya di kiri? Sangat jarang sekali gitu kan ya. Sehingga pengertian dari sama dengan menjadi semakin sempit. Yakni hanya sekedar hasil dari suatu operasi. Kalau kita gali lebih jauh, harusnya maknanya bisa lebih luas lagi. Sehingga pemahaman siswa akan lebih kaya ketika mereka bisa menjawab 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 0. Gitu ya. Atau juga 1 ditambah 2 sama dengan 5 dikurangi 2 gitu. Nah, ini kan akan sulit muncul soal-soal yang sejenis ini gitu ya. Itulah maksud dari masalah pertama yang diangkat pada video ini, yakni siswa hanya terbiasa mengerjakan operasi dari kiri ke kanan gitu ya. Belum pernah kanan ke kiri atau diperdalam dengan variasi soal lainnya. Oke, apa sih yang kedua? Nah, ini yang kedua. Siswa akan kesulitan menyetarakan berbagai bentuk rumus atau berbagai bentuk aljabar. Ini kalau sudah jenjang lebih tinggi lagi begitu ya. Nah, apakah ini hanya berlaku di SMP atau SMA? Belum tentu juga gitu ya. Ini juga bisa berlaku di siswa SD juga begitu. Karena di SD beberapa rumus mungkin sudah dikenalkan begitu ya. Misal ada rumus luas dari persegi panjang adalah L sama dengan P kali L, panjang kali lebar. Ya, ini bisa mereka kerjakan ketika yang ditanyakan luasnya. Tinggal masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, tinggal dioperasikan. Akan langsung kebingungan kalau yang ditanyakan P. Gitu ya. Bagaimana kalau yang ditanyakan itu
L-nya atau lebarnya. Nah, di sini biasanya siswa kesulitan karena terbiasa sama dengan hanya dianggap eh, hasil dari suatu operasi begitu ya, belum dianggap setara. Oke, itu biasanya muncul masalah kedua gitu ya. Sedangkan masalah ketiga mengabaikan nilai dari operasi di sisi kanan. Ya. Seperti kalau contoh tadi ya, 1 ditambah 2 sama dengan 3, atau kalau dibalik 1 ditambah 2 sama dengan 3, kalau belum terbiasa melihat kesetaraan dua nilai ini, biasanya anak-anak nanti akan menganggap, oh, rumus dari suatu operasi di sisi kiri, jawabannya adalah di sisi kanan, begitu ya. Mereka belum sadari bahwa rumus dari sisi kanan hasilnya sisi kiri gitu ya. Contoh operasi sederhana seperti ini kalau mereka terbiasa mengerjakan dari sisi kiri dan mereka juga anggap penting nilai dari sisi kanan, mereka tidak akan kebingungan ketika melihat berbagai kombinasi rumus atau kombinasi identitas trigonometri. Nah, contoh topik di trigonometri itu banyak sekali identitas-identitas yang di sana sebenarnya siswa tuh harus paham sisi kiri dan sisi kanan tuh sama pentingnya. Contoh ya, ada identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau mereka terbiasa melihat sisi kiri saja, mereka hanya akan fokus kalau ketemu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, mereka akan ganti 1. Tanpa sadar, kalau mereka ketemu angka 1, mereka boleh urai menjadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa gitu ya. Nah, seperti apa solusinya atau langkah-langkah yang bisa kita upayakan baik kita sebagai guru di jenjang sekolah dasar maupun menengah pertama ataupun menengah atas. Nah, kita bisa mulai dari memvariasikan soal operasi penjumlahan dasar. Kita di awal pertemuan dengan pendekatan menggunakan benda konkret dan lain-lain, dan anak-anak sudah tuntas itu, misal sudah sampai kepada yang lebih abstrak, yakni simbolnya, 1 ditambah 4 sama dengan 5 gitu ya. Untuk soalnya, tidak apa-apa di awal dimulai dari seperti ini. Namun dicoba divariasikan nanti. Bagaimana kalau kita tambah soal 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 4 ditambah 1 sama dengan berapa? Kemudian kita bisa lanjut lagi. 5 ditambah 0 sama dengan berapa? Nah, di sini mereka akan mencoba mengerjakan. Oh, ini 5, Pak. Oh, ini 5. Ini 5. Ini 5. Oke, ternyata mereka sudah bisa mengerjakan soal penjumlahan yang menghasilkan angka 5 gitu ya. Nah, ketika mereka sudah tuntas itu, kita pancing dengan satu soal. 1 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3. Apa buktinya? Mereka sudah tahu nih tadi, 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 3 sama dengan 5. Mintalah mereka menemukan bentuk yang lain yang bisa menghasilkan 5. Kita tantang seperti itu. Mungkin mereka akan mencoba 2 ditambah 3 sama dengan berapa, ditambah berapa gitu ya. Kemudian angka-angka yang lain, kalau tuntas boleh ditingkatkan dengan beragam operasi. Misal jumlahan dicari kesetaraannya dengan operasi pengurangan dan lain-lain. Nah, ini bisa membantu kreativitas mereka dalam memahami makna kesetaraan gitu ya. Atau juga bisa membantu keterampilan mereka dalam operasi penjumlahan, pengurangan, dan operasi yang lain. Nah, itu solusi satu. Solusi kedua, nah ini kunci nih, yakni variasi soal perkalian dan pembagian. Ini sangat penting sekali, basic sekali, dimulai dari jenjang sekolah dasar. Dampaknya nanti ketika sudah masuk ke sekolah menengah pertama, tidak akan kesulitan mencoba memvariasikan berbagai jenis rumus yang mereka temui di matematika, di fisika, dan mungkin mapel lainnya ada gitu ya. Sehingga mereka paham makna kesetaraan dari rumus tersebut. Nah, nanti juga bisa dihubungkan dengan aljabar atau penggunaan rumus lainnya gitu ya. Contoh, kita punya perkalian gitu ya. Ini di sekolah dasar bisa 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, mereka harus bisa
mengolahnya begitu ya. Tadi di soal pertama kita atau tugasnya siswa itu mencari 2 dikali 3 sama dengan gitu ya. Di tugas berikutnya dengan angka-angka yang sama, mereka harus bisa mencoba mencari kalau 3 sama dengan berapa, entah dikali berapa atau dibagi berapa. Memanfaatkan angka yang ada. Nah, 2 dan 6 gitu ya. Ketika mencari 3, diapain nih 6 dan 2-nya gitu ya. Mereka diajak berpikir ke situ. Oh, 6 dibagi 2, hasilnya 3. Oke, good job. Gimana kalau dengan 2 gitu ya? 2 itu diapain 6 dengan 3-nya untuk mencari 2? Oh, 6 dibagi 3 gitu ya. Begitupun dengan 6. Diapain mencari 6? Kalau mereka sudah terbiasa kiri dengan kanan, oh 2 dikali 3. Nah, ini penting untuk dicoba kepada siswa begitu ya, agar mereka terbiasa berpikir kesetaraan dari nilai 2 kali 3 sama dengan 6. Itu maksudnya apa? Nah, ini bisa diperdalam dari satu contoh operasi perkalian bisa menjadi operasi pembagian dan bisa dikembangkan dalam bentuk operasi lainnya, baik pembagian ataupun perkalian. Ini juga bisa divariasi dalam bentuk perkalian begitu ya. Maaf, dalam bentuk pembagian begitu ya. Contoh 20 dibagi 2 sama dengan 10. Operasi yang standar dari kiri dikerjakan menjadi kanan begitu ya. Artinya, kalau kita mencari 20 sama dengan, diapain 10 dengan 2 biar jadi 20? Mereka akan berpikir, oh 10 dikali 2. Kalau mereka mencari 2, diapain 20 dengan 10? Oh, caranya dibagi 20 dibagi 10. Kemudian gimana kalau kita mencari 10? Oh, ternyata 20 dibagi dengan 2. Nah, di situ mereka akan lebih terampil begitu ya dalam menggunakan operasi perkalian dan pembagian. Nah, 2 contoh di atas itu bisa dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu guru ketika masuk ke hal-hal yang menggunakan rumus begitu ya. Meskipun saran saya tetap jangan langsung mengenalkan rumus secara beketiplek gitu ya, teman-teman ya. Jadi harus dipahami dulu kenapa rumus itu muncul dan lain-lain. Nah, contoh nih rumus dari jarak ya yang disimpulkan dengan S. Jarak itu adalah kecepatan dalam waktu tertentu ya, dalam satuan waktu tertentu. Atau rumusnya S sama dengan V per T. Kalau kita ingat bentuk S sama dengan V per T, ini mirip dengan bentuk 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kalau saya pindahkan ke sisi sini, berarti SV sama dengan V per T itu boleh ditulis menjadi 2 sama dengan 20 dibagi 10 gitu ya. Atau boleh menggunakan angka lain. Nah, mereka tadi sudah terampil tuh. Ya, terampil mengubah mencari 2, mencari 20 menjadi 10. Bentuk rumus ini bagi anak-anak biasanya hanya digunakan untuk mencari jarak saja. Nah, gimana kalau mereka harus mencari kecepatan? Diapain S dengan T-nya? Kita lihat di sini. Kecepatan itu V diibaratkan 20 begitu ya. Mencari 20 diapain 2 dan 10? Dikalikan, Pak. Berarti S itu mewakili 2, T mewakili 10. Dikalikan, berarti S kali T. Untuk mencari kecepatan. Untuk mencari waktu, dengan pendekatan yang sama, kita bisa gunakan, oh ternyata untuk mencari waktu, itu tinggal V dibagi S. Nah, seperti itu tujuannya, anak-anak bisa mencoba mencari kesetaraan dari suatu operasi perkalian dan pembagian. Harus dibiasakan begitu ya. Kemudian yang terakhir yang bisa digunakan juga yakni kenali ragam operasi pada rasio atau paling akrabnya pecahan gitu ya. Kenali ragam variasi di sana karena bentuk pecahan itu karena dalam belajar rasio atau pecahan dikenal juga
ada juga materi tentang pecahan senilai begitu ya. Jadi ada 1/2 itu senilai atau sama dengan 2/4 gitu. Nah, ini penting sekali untuk menguatkan pemahaman siswa tentang simbol sama dengan itu sendiri atau pengertian dari pecahan senilai begitu ya. Yang biasanya dalam materi ini digunakan cara perkalian silang begitu ya. Jadi untuk membuktikan kalau 1/2 senilai dengan 2/4 digunakanlah perkalian silang. Yang 1 dikali 4 hasilnya 4, yang 2 dikali 2 hasilnya 4 sehingga nilainya setara atau senilai begitu ya. Atau juga dikenali dengan prinsip dalam pecahan 1 dikali 2 menjadi 2, 2 dikali 2 juga menjadi 4 sehingga nilainya setara atau 2 dibagi 2 menjadi 1, 4 dibagi 2 menjadi 2. Artinya baik dari sisi kiri dikalikan menjadi sisi kanan dibagi menjadi sisi kiri, ini bisa membuktikan bahwa dua pecahan ini senilai. Ini harus dikuatkan pengertian ini kepada siswa. Nah, itu solusi-solusi dari berbagai temuan-temuan ketika kita mempelajari notasi sama dengan. Nah, demikian video kali ini tentang pentingnya memahami makna sama dengan. Saya mencoba mengeksplor dan mengaitkan dengan hal-hal yang saya temui ketika mengajar matematika, di mana anak-anak kadang terlalu fokus melihat sisi kiri saja, di ruas kiri saja, dan sering mengabaikan yang ada di ruas kanan. Sehingga muncullah ide konten ini, memang masih dalam bentuk eksperimen gitu ya, tentunya ini masih perlu disempurnakan lagi, namun ya semoga bisa memberikan tambahan referensi kepada rekan-rekan guru dan mungkin juga siswa yang menonton video ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.